Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, treatmen kemoterapi pada pasien penderita kanker memiliki efek samping. Kemoterapi tidak hanya dapat mematikan sel kanker, namun juga sel lain di dalam tubuh. Untuk itu, Guru Besar Bidang Imunologi dari Fakultas Kedokteran UB, Profesor Agustina Tri Endarti, membuat inovasi cacing tanah atau Lisolektin Ichan Solek sebagai imunoterapi komplementer pada kanker. Jadi yang saya pelajari selama ini yang sudah kita teliti dua, yaitu satu tiger worm ya, jadi Eisenia foetida dan Lumbricus rubellus. Kalau yang lainnya kita masih belum tahu. Jadi tidak semua cacing tanah yang belum tahu, tidak semua atau karena yang terbukti baru dua itu tadi yang saya teliti. Jadi cairannya itu nanti butuh proses tadi Bu, ya, harus diekstraksi dulu supaya bisa nanti. Enggak, cairan tidak diekstraksi. Cairan itu kita beri shock, ya, jadi hot dan cold shock, sehingga dia akan melepaskan cairan itu. Oh, cacingnya ya. yang Tapi cacing itu tidak harus kita matikan ya. Artinya setelah kita istirahatkan mungkin dalam 3 jam dia produksi lagi. Iya, produksi lagi. Tapi kan cairannya tidak bisa serta-merta langsung dikonsumsi gitu kan? Oh, enggak. Harus pasti. Ya, pasti. Itu sudah diuji cobakan ke hewan ya? Iya, sudah. Hewan jadi hewan coba kita menggunakan bal besi, tikus putih ya. Iya. Jadi yang saya pakai adalah proteinnya. Jadi kalau kan yang masih mungkin pro kontra adalah kehalalannya ya, pasti. Cuman kan kita pakai adalah protein dari cairan itu. Hasilnya gimana Bu dari tikus tadi itu? Ya, jadi kita membuat hewan model kanker, breast cancer dan colon cancer, menunjukkan hasil bahwa yang kita beri dengan induksi volumetric menunjukkan proliferasi selnya terhambat. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan profesionalitas pegawai UB, Tim Reformasi Birokrasi UB mengadakan kegiatan workshop dan sosialisasi penyusunan standar dan dimensi pengukuran profesionalitas pegawai setelah UB menjadi PTNBH. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan luaran buku pedoman atau buku saku sebagai dasar survei pengukuran profesionalitas kinerja para pegawai yang ada di UB. Kita tahu bahwa pemerintah concern di dalam pengembangan profesionalitas pegawai, khususnya ASN melalui Permenpan nomor 38 2019. Nah, ini menjadi acuan kami untuk melakukan kegiatan ini, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengukuran kinerja ataupun pengukuran dari indeks profesionalitas pegawai khususnya di Universitas Brawijaya. Nah, kegiatan hari ini dimaksudkan dua hal. Satu, bahwa hari ini ada kesamaan persepsi tentang standar dan dimensi dari pengukuran profesionalitas itu seperti apa. Nah, dari hasil diskusi hari ini atau workshop hari ini nanti kita kembangkan dalam penyusunan instrumen dan yang itu ada di dalam buku pedoman. Harapannya ada luaran buku pedoman ataupun buku saku
sebagai dasar untuk melakukan kegiatan survei ataupun pengukuran indeks profesionalitas pegawai di Universitas Brawijaya. Apakah itu nanti fokus pada tenaga kependidikan maupun dosen atau pendidik seperti itu. Nah, itu intinya dari kegiatan yang kita lakukan 2 hari ini sebagai bagian dari proses yang kita lalui. Kita sudah menyusun draft. Nah, harapannya setelah ini kita finalisasi draft dari pedoman itu. Kita belum ada, sejauh ini belum ada yang namanya indeks profesionalitas yang dikembangkan di Universitas Brawijaya. Yang ada adalah indeks kinerja yang itu bagian dari penilaian SKP. Ya, nah harapan kita dengan lahirnya buku pedoman ini nanti di tahun depan di tahun 2023 ada pelaksanaan survei yang itu menggambarkan bagaimana peta profesionalitas yang ada di Universitas Brawijaya. Ya, mana yang kau pilih, memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah seringkali berubah sebelum kampus menjalankan peraturan sebelumnya. Tetapi hal ini bukanlah menjadi hambatan. Perguruan tinggi memiliki otonomi sendiri dan tim reformasi birokrasi UB dapat memformulasikannya sesuai dengan nilai-nilai khas yang ada di UB agar secara pasti mengetahui kapasitas profesionalitas UB tidak hanya di masa kini namun juga di masa mendatang, terutama di bidang kompetensi, kapabilitas, serta skill untuk para pegawainya. Kalau di dalam pelaksanaan survei, saya kira hambatan yang paling besar adalah penyamaan persepsi dan banyaknya aturan atau perubahan peraturan yang cukup dinamis. Belum kita laksanakan sudah muncul aturan baru. Nah, inilah yang menjadi kendala. Tapi kemudian kita memiliki spesifikasi sebagai perguruan tinggi, khususnya menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Ini adalah nilai-nilai spesifik yang bisa kita kembangkan. Kalau yang dibuat oleh kementerian, apakah itu Kemenpan atau BKN, itu adalah standar umum yang berlaku untuk kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Sementara tidak diatur secara spesifik untuk perguruan tinggi. Nah, tim inilah yang harus meng-create, memformula nilai-nilai kekhasan dari Universitas Brawijaya ini. Apalagi kita masuk dalam masa transisi sebagai PTNBH yang harus betul-betul siap menjadi perguruan tinggi yang otonom. Melalui kegiatan ini harapannya kita tahu kondisi kepegawaian kita seperti apa sebagai basis pengembangan di masa yang akan datang, baik menyangkut tentang kompetensi, capability-nya, skill, atau yang itu tergambar dalam profesionalitas pegawai seperti itu. Pemirsa, Rektor UB Profesor Widodo mengatakan kegiatan penandaan bumi Tetengger Bumi memiliki banyak manfaat bagi warga UB dan masyarakat sekitar. Tidak hanya sebagai sumber kehidupan dan penghijauan saja, kedepannya penanaman bibit buah langka ini bertujuan sebagai upaya pelestarian tanaman obat tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian serta bahan obat-obatan. Tidak hanya sekedar menanam tanaman, tetapi kita mengkonservasi genetika. Nah, ini yang paling penting itu, karena di tanaman-tanaman ini ada kode genetik yang sebagian besar kita belum tahu kode genetiknya itu.
Sehingga kita perlu conserve, sehingga saya yakin banyak sekali manfaatnya nanti untuk ke depan. Ya. Jadi kalau kita tanamannya ada, sehingga adik-adik itu yang generation nanti bisa ngambil daunnya, diekstrak, dicek urutan genetik DNA-nya itu kayak apa dan bisa dipakai apa. Dan tren perkembangan teknologi ke depan itu akan seperti itu. Jadi pertanian, kesehatan itu ada masuk pada yang disebut dengan dunia presisi medicine, presisi agriculture. Jadi sentuhannya adalah dengan melihat korelasi genetik di dalamnya dengan lingkungan, dengan gen manusia, kira-kira begitu. Nah itu kita bisa lakukan kalau kita semua sumber genetik itu kita kuasai. Sehingga sekarang juga di Kementerian Kesehatan itu sudah menyiapkan beberapa laboratorium yang akan digunakan untuk melakukan sequencing genom manusia. Selama ini banyak sekali ya perusahaan-perusahaan farmasi dengan berdalih memberikan bantuan, tetapi dia mengambil DNA-nya dibawa ke luar negeri kemudian di-sequence. Sehingga di Singapura itu sudah memiliki banyak sekali database genom manusia Indonesia. Karena nanti planningnya adalah genom itu yang akan digunakan untuk proses pengembangan obat-obatan. Ya. Demikian juga tanaman-tanaman. Jadi kalau saya pergi ke Jepang di Jinbeng Seed itu, di Jepang itu hampir semua tanaman pangan itu sudah ada di sana. Dalam bentuk biji-bijiannya itu. Dia disimpan. Dan tidak hanya biji disimpan, dia dicek, dianalisis genetiknya. Karena ke depan untuk bisa membuat tanaman tebu menjadi menghasilkan sesuatu itu tinggal diinjeksi DNA-nya saja. Bisa jadi tebu, tembakau itu tembakau tidak dipakai untuk merokok lagi, tetapi daun tembakau itu bisa menghasilkan vaksin, vitamin yang orang perlukan. Pemirsa, ajang Universitas Brawijaya Public Service Award 2022 memasuki tahap penilaian secara fisik setelah sebelumnya para finalis memaparkan secara inovasi layanan kepada Dewan Juri. Pada penilaian secara fisik, tim juri berbagi tugas melihat langsung ke lokasi inovasi layanan. Pentingnya inovasi layanan ini mudah direplika dan memberikan manfaat tidak hanya kepada internal UB namun juga pihak lain, sehingga inovasi ini mampu memberikan dampak yang lebih luas. Hari ini alhamdulillah ada 2 lokasi yang didatangi. Yang satunya ada di STI terkait tentang aplikasi untuk survei pelayanan yang ada di unit STI. Itu menggunakan survei seperti survei kepuasan masyarakat. Kemudian di sini tadi di FIB kita melihat si Bajul. Si Bajul itu adalah aplikasi untuk pengadaan barang khususnya untuk usulan sehingga nanti tahu dengan cepat dan paperless, jadi tidak menggunakan banyak berkas. Nah, yang kita visit ini tadi kita ingin melihat apakah aplikasi itu sudah digunakan sejak lama, karena sesuai dengan aturan yang dibuat untuk UBPSA ini adalah aplikasi yang sudah diaplikasikan minimum 6 bulan. Jadi minimum 6 bulan yang lalu, jadi bukan aplikasi baru yang baru akan diimplementasikan, tetapi sudah 6 bulan yang lalu paling tidak diaplikasikan. Nah, tadi kita juga melihat apakah aplikasi tersebut itu mempunyai dampak positif untuk masyarakat, utamanya untuk sivitas akademika. Di survei kepuasan tadi menggunakan tablet, itu dengan mudah bisa cepat dipakai, kemudian bisa cepat untuk dianalisis. Di sini tadi juga bisa dipakai oleh pengguna, khususnya untuk ketua program studi maupun pimpinan yang ada di dekanat. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah aplikasi ini bisa ditiru oleh unit-unit yang lain? Itu kita lihat. Kalau
kalau misalnya aplikasi ini sulit untuk ditiru, maka menjadikan aplikasi ini kurang bermanfaat untuk keberlanjutannya. Yang berikutnya adalah apakah aplikasi ini bisa terus digunakan meskipun pimpinannya ganti. Jadi kalau misalnya dekannya ganti atau ketua jurusannya ganti, apakah sistem masih bisa dilakukan berjalan dengan baik? Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang kita saksikan di STI maupun di FIB, semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga keberlanjutannya bisa dilakukan terus meskipun ada pergantian pimpinan baik di dekanat maupun di rektorat, karena semuanya mendukung pengguna dari tingkat bawah, jadi bottom up. Kemudian kita juga melihat apakah memang betul aplikasinya itu ada atau tidak. Itu yang utama untuk menilai keberadaan aplikasi tersebut, kebermanfaatannya dan keberlanjutannya. Itu penilaian kita untuk visitasi, sehingga kita bisa memastikan kalau memang aplikasi itu memang bagus, maka diaplikasikannya juga memang ada bukti realnya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, pemilihan putra-putri vokasi UB merupakan ajang representasi kampus agar dapat memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk kampus, namun juga untuk diri sendiri sebagai pemuda yang memiliki peran penting dalam memberikan gebrakan baru dalam berbagai macam inovasi. Kegiatan ini juga sebagai wadah agar mahasiswa mendapatkan pelatihan berupa pendalaman materi seputar personal branding, bahasa Inggris, etika dan etiket, pengembangan diri, public speaking, dan pengetahuan seputar pendidikan vokasi UB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan IQ kedua dari Universitas Brawijaya, yaitu pembelajaran kelas kolaboratif dan partisipatif, dan juga sebagai media awal bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya untuk berkreasi dan juga berprestasi di bidang modeling. Karena ada beberapa mahasiswa yang sudah berprestasi setelah ajang ini dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Afida Salsabila yang merupakan Duta Entrepreneur HIPMI tahun 2022. Kemudian ada juga Rega Aprilianto, pemenang sebagai Kakang Intelijensia Kota Malang tahun 2022. Kemudian ada juga Farid Aji Nugroho sebagai runner-up 1 Putra Budaya Indonesia tahun 2022. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian di acara ini juga ada beberapa pihak sponsorship yang merupakan sponsor dari pihak kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bank Mandiri, kemudian kepada Bank BNI, kepada Wardah Kosmetik, kemudian kepada Happiness, kepada Jawa Timur Park, Dialogi, Sundari Batik, baju saya dari Sundari Batik, kemudian juga dari Brintik Indonesia. Pemirsa, kualitas pendidikan bisa terus ditingkatkan dengan adanya sinergi dan saling menguatkan antara stakeholder pendidikan. Untuk itu, Dekan FTUB Profesor Hadi Suyono mengajak perguruan tinggi swasta di Indonesia, khususnya Fakultas Teknik, agar dapat saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk membekali ilmu dan skill bagi para mahasiswa, agar ketika lulus nanti sudah siap untuk terjun ke dunia nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan duduk bersama seperti ini kita awareness kita tingkatkan, kemudian
sebagai pimpinan institusi tertinggi untuk Fakultas Teknik juga sama. Kita perlu meningkatkan kualitas kita dan kapabilitas kita sehingga kawan-kawan kita di level dosen, tendik ataupun juga lulusan kita ini kualitasnya bisa tetap terjaga. Bapak Ibu sekalian, belum lagi kita nanti kita diskusi juga tuh. Banyak dosen kita ini masih master. Lebih dari 50%. Nah, maksud saya kenapa juga kita nggak tahu lah, mungkin di sini kita bisa berdiskusi kembali, misalkan mau kemana kita bantu untuk bisa S3, tidak perlu lama-lama 2,5 tahun, 3 tahun bisa lulus, tapi tetap menjaga kualitasnya. Ya, yang penting outputnya itu keluar, ya publikasinya keluar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu cerita banyak panjang lebar. Inilah keresahan saya secara pribadi dan institusi juga ingin mengangkat secara bersama-sama kualitas kita secara lebih masif. Kalau kualitas kita ini bagus, berarti bangsa kita ini kan jauh lebih bagus. Karena ya mudahnya beginilah, kalau yang membangun gedung itu amanah dengan kapabilitas bagus begitu kan, maka tentu itu sangat membantu kita, itu kalau gedung. Nah, kalau yang lain-lain kan juga banyak lagi di teknik elektro misalkan, di sipil, arsitektur, semuanya dengan kapabilitas yang bagus dan kualitas yang bagus akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan kualitas life kita juga meningkat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.